calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akan melaksanakan demonstrasi konseptual Bone 2.3 coaching dalam kompetisi akademik bersama saya, Wahyuni, dari UPT SMA Negeri 10 Bone. Saya Rini Puspayani dari UPT SMA Negeri 25 Bone. Dan saya Adira dari UPT SMA Negeri 11 Bone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ya, baik Bu Rin, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ya, alhamdulillah sehat juga. Bu Rini nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Sebelum Bu Rini melakukan proses coaching, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Rini. Boleh Bu? Boleh Bu. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apa ya, apakah sesuai dengan proses Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang disampaikan oleh coach, dan juga nantinya akan mendengarkan respon atau jawaban daripada coach. Apakah itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya bagaimana berproses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dan mungkin sebelum dilakukan observasi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching yang pertama, tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kepada coaching. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya. Kemudian di antara ketiganya, dari ketiga kompetensi yang Ibu akan kembangkan, yang lebih spesifik lagi yang Ibu ingin kembangkan dari ketiga itu apa? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada coaching. Nah, jadi ada dua Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator dari ketercapaian itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu indikator ketercapaiannya ada saat coaching itu adalah bagaimana si coach itu bisa menemukan ide-ide dari permasalahannya itu ya? Iya Bu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita selesai, kita akan kembali berbincang-bincang
terkait dengan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam proses coaching tersebut. Iya Bu. Baik. Jadi silakan Ibu melakukan proses coaching. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Ibu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya ada yang mau dibicarakan Bu? Betul sekali Bu, saya punya sesuatu permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa Bu? Kita ada waktu sekitar 20 menit Bu. Begini Bu, ini permasalahan yang saya alami ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah ya Bu. Dalam proses pembelajaran itu banyak sekali atau masih banyak ya Bu guru-guru yang menerapkan pembelajaran konvensional. Akhirnya murid itu Bu merasa bosan, tidak suka belajar karena metode pembelajarannya itu ya konvensional Bu, tidak bervariasi begitu. Baik Bu, ini ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang Ibu, apa sih harapan Ibu? Harapan saya itu Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan saya yang metode pembelajarannya tadi tidak variatif, supaya ada perubahan lah Bu dalam perubahan penerapan model pembelajaran tersebut. Baik, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara menyampaikan materinya seperti apa yang Ibu inginkan? Ya tentunya perubahan yang saya harapkan itu Bu, guru-guru itu lebih aktif dalam menggunakan teknologi ya Bu. Jadi gurunya itu dapat memanfaatkan teknologi ini dalam proses pembelajaran yang terjadi, menerapkan teknologi misalnya dalam pembuatan media pembelajaran begitu Bu. Baik, jadi intinya Bu Wahyuni ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif, Ya, Bu. Seperti itu ya Bu. Iya betul sekali Bu. Misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level 1 sampai 10 Bu. Kira-kira situasi Ibu Wahyuni berada di level mana Bu? Kira-kira situasinya itu di sekolah saya itu hanya berada pada level 5 ya Bu ya. Kan idealnya tadi Ibu bilang 1 sampai 10. Jadi kira-kira itu di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu masih ada beberapa guru yang menggunakan metode ceramah begitu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu untuk saat ini. Kira-kira Ibu Wahyuni ingin ada perubahan nanti, ingin ke level berapa? Kalau saya sih Bu, yang saya inginkan itu Bu level 8 saja sudah cukup luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Yuni menginginkan di level 8 ya Bu. Iya. Jadi untuk mencapai level tersebut, kira-kira Ibu ada ide-ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan sejawat Ibu di sekolah? Nah, itu juga sih Bu yang sedang saya pikirkan. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja ya Bu kepada rekan-rekan saya secara bergiliran. Mungkin bisa seperti itu kan Bu? Jadi Ibu berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu ya? Seperti itu. Ada lagi strategi lain yang akan Ibu lakukan selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk
misalnya melakukan workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah, Bu. Jadi pilihannya ini ada dua ya Bu. Iya, Bu. Mau mentoring atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Iya. Kira-kira di antara dua itu Bu, yang nyaman untuk rekan sejawat Ibu di sekolah yang mana ya Bu? Sekarang ini mungkin metode mentoring ya kayaknya Bu ya tepat digunakan, mengingat banyak kondisi rekan-rekan sejawat mungkin tidak bisa ikut kalau workshop Bu, karena workshop itu kan membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, selain itu juga membutuhkan waktu yang lama. Baik, jadi intinya Bu lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Untuk mentoring ini kira-kira kapan Ibu Wahyuni akan melaksanakannya? Secepatnya Bu ya. Saya akan merencanakan mulai minggu depan. Insya Allah saya akan menerapkan metode mentoring ini secara bergiliran kepada rekan sejawat saya. Baik Bu Wahyuni, rencananya akan melakukan mentoring tersebut, dan adakah nanti yang akan membantu Ibu Wahyuni dalam pelaksanaannya? Saya mungkin bisa memanggil rekan sejawat Bu. Jadi saya bisa memanggil rekan sejawat seperti rekan-rekan yang berpengalaman dalam penerapan media pembelajaran yang berbasis teknologi ya Bu. Baik, jadi Ibu Wahyuni akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat di sekolah. Iya. Baik Bu Wahyuni, mungkin kita sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Ibu Wahyuni ke depannya. Apakah Ibu Wahyuni berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya, Bu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan lagi. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, jadi luar biasa sekali ya Bu ya perbincangan kita kali ini. Saya mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana saya bisa membantu rekan-rekan saya dalam menyelesaikan permasalahan yang metode pembelajaran yang dilakukan itu yang masih konvensional. Jadi saya sudah bisa memberikan solusi kepada teman-teman saya yang pembelajarannya tadi masih konvensional. Ya. Baik Bu, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali dan berbincang-bincang kembali. Berarti minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu, tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih, saya sampaikan cukup sekian ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Hai Bu Rini. Hai Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ya baik. Baik Bu. Hari ini tadi sudah melakukan proses coaching ya. Jadi alhamdulillah saya melihat sebagai observer, saya bisa melihat apa yang dilakukan dalam coaching. Nah, sekarang sebagai observer saya ingin mendiskusikan terkait dengan coach yang sudah Ibu lakukannya. Mungkin Ibu bisa merefleksikan sendiri kegiatan coaching yang Ibu telah laksanakan.
Baik Bu, Alhamdulillah ya setelah saya melakukan coaching itu semuanya berjalan baik dan lancar. Baik, Alhamdulillah Ibu Rinim. Jadi setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Jadi Ya silahkan Bu. Jadi yang pertama adalah bagaimana atau apa yang didapatkan oleh Ibu pada saat coaching terkait dengan indikator-indikator pencapaian yang diinginkan oleh si coach tersebut. Baik Bu, tadi selama melakukan coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, di mana di sini yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dan coaching terhadap untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Ibu, saya sangat mengapresiasi dari apa yang Ibu sudah laksanakan tadi. Kegiatan yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Saya akan menyampaikan catatan dari pengamatan yang saya lihat, yang saya sudah identifikasi berdasarkan daripada yang saya dengar dan saya lihat. Dan saya melihat bahwa Ibu Rini sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri si coach tersebut. Dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ibu juga sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu di situ sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut. Luar biasa sekali yang Ibu sudah lakukan di dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan ke depannya apa yang Ibu sudah lakukan hari ini bisa lebih baik lagi pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Dan satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu, untuk kedepannya kompetensi, tadi ada 3 kompetensi ya, 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang lebih spesifik itu yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta. Alur Tirta di sini saya melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan pada hari ini, dan alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai, dan saya berharap semoga di kegiatan berikutnya Ibu bisa maksimal lagi dan lebih baik lagi daripada apa yang sudah dilakukan hari ini, dan coaching juga bisa melakukan dan lebih bisa memunculkan ide-ide yang terbaik yang bisa dilakukan setelah ini.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan observasi yang saya lakukan pada Ibu hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.